Kepada siapa lagi kita mau minta bantuan untuk membersihkan septic tank kecuali pada tukang sedot WC? Erdogan, pria asal Aceh ini semula tak ingin mengambil pekerjaan sebagai tukang sedot WC yang sering diremehkan. Tapi apa daya, ia harus menghidupi kedua orang tuanya. Bahkan hingga kini ia masih ingat betul hal yang membuatnya sempat mogok makan. Awal-awalnya itu mampet di kloset, ya kan? Udah mampet masih dipakai nih. Nah, jadi tinja itu di kloset itu numpuk. Nah, jadi sempat mual, nggak makan sekitar 2 hari itu, begitu. Karena saking nggak tahannya. Mandi tai juga pernah. Mau bilang jijik, udah nggak jijik lagi. Yang punya rumahnya baik, dikasih handuk, kasih baju, ya kan suruh mandi dulu. Itu pengalaman yang paling pahit itu waktu itu. Sedih banget, sedih. Kejadian serupa juga dialami Rizal yang terpaksa menjalani profesi ini lantaran setelah menikah di kampung halaman, ia malah menganggur. Pertama kali memang agak jijik sih. Pertama kali saya kerja langsung mandi tai. Waktu di blower, jadi selangnya itu copot. Jadi terbang dia, semua kena badan, baju semua. Itu yang cerita yang paling pahit yang pertama kali yang saya rasakan. Selain pengalaman pahit, ada juga pengalaman unik yang pernah dialami pria asal Bekasi ini. Bukan karena toilet mampet atau septic tank penuh, Rizal sengaja dipanggil untuk mencari sebuah berlian yang jatuh di dalam kloset. Ya sadar dari orang konsumen minta tolong. Berarti di blower septic tanknya ngambil berliannya. Gitu. Dapat, kita kasih balik. Waktu udah kita sedot airnya, kan tinggal dasar septic tank tinggal sejengkal. Baru kita sedot lagi, yang pertama yang dalam tangki itu dibuang dulu. Baru nanti kita buang dari tangkinya, keluar nanti nampak. Dapat kemarin itu, sekali kejadian. Sementara Erdogan justru banyak menemukan mainan anak, tutup botol ataupun botol-botol kecil dalam septic tank. Menurutnya ini semua adalah kelalaian anggota rumah yang menyebabkan toilet mampet. Namun yang paling sering ditemuinya justru malah lemak dapur alias kotoran hasil memasak yang dibuang ke kloset. Orang awam yang kurang pengetahuan tentang kloset, tentang septic tank, tentang saluran. Jadi orang itu asal-asal buang aja karena nggak tahu akibat efek kedepannya gimana, ya kan? Minyak, kalau misalnya kita tuang, lama-kelamaan dia kalau lengket di peralon, itu minyak itu membeku. Nah, lama-kelamaan makin banyak, makin menumpuk, makin mengeras, sehingga mengakibatkan lambat turun. Tak mudah melakoni pekerjaan ini, Rizal malah pernah diopname akibat kelelahan. Paru-paru Rizal ternyata bermasalah akibat terlalu sering menghirup udara dari kotoran manusia. Saya pernah diopname sakit 1 bulan, masuk rumah sakit 1 minggu dia orangnya. Tahun yang lalu. Kecapean, berarti sedot WC. Berarti paru-paru saya yang bermasalah. Waktu di ronsen, berarti paru-paru yang kena. Menjadi tukang sedot WC harus siap mental saat menghadapi tetangga ataupun warga sekitar lokasi yang merasa terganggu akibat bau tak sedap dari penyedotan tinja. Apalagi jika harus melayani pelanggan yang tinggal di gang sempit. Selang panjang menjulur di sepanjang gang pun bisa membuat warga terganggu. Memang rumah pelanggan yang berada dalam gang menyulitkan mobil operasional parkir. Semakin jauh jarak mobil tangki dengan lokasi penyedotan, semakin tinggi kemungkinan mereka gagal melakukan penyedotan. Hal ini karena keterbatasan selang yang mereka bawa, yakni hanya maksimal 150 meter panjangnya. Jika selang lebih dari itu, maka daya sedot tidak akan bekerja secara maksimal. Ujung-ujungnya, mereka tidak akan menerima orderan. Belum lagi jika pemilik bangunan tidak tahu letak septic tank. Padahal tukang sedot WC harus mengecek kondisinya. Terpaksa mereka harus melubangi lantai rumah demi mencari keberadaan septic tank.
Karena kita nanti nggak mau bobok sembarangan disuruh tanggung jawab. Ya kan? Nah, jadi kita harus izin. Kalau misalnya ada izin dari yang punya, baru kita berani bobok. Kalau misalnya nggak ada izin dari yang punya, kita nggak berani bobok. Begitu. Namun, apabila septic tank tetap tak bisa ditemukan meski lantai sudah dibobok, jalan satu-satunya adalah melepas kloset. Ini persoalan lagi bagi para penyedot WC. Berbeda dengan kloset duduk yang lebih mudah dilepas dengan hanya melepas bautnya saja, kloset jongkok lebih sulit dilepas. Tak heran mereka seringkali terpaksa menghancurkan kloset yang tentu saja bisa memberatkan konsumen. Karenanya, Erdogan seringkali mengingatkan konsumen untuk tidak meletakkan benda apapun di sekitar kloset. Kalau kloset duduk di atas tutup flash, itu kalau bisa jangan ada ditaruh barang-barang benda-benda kecil. Kayak botol-botol kecil, sikat kecil, atau apa itu. Itu jangan ada di atas itu. Kalau misalnya kloset jongkok, itu di pinggirannya itu jangan ada kayak plastik, benda-benda lain yang bisa muat ke situ lah. Nah, kalau bisa dijaga. Menghadapi masalah yang berbeda-beda, tukang sedot WC pun akhirnya menerapkan tarif jasa sedot yang bervariasi. Jika hanya sedot lantaran mampet saja dan septic tank diketahui letaknya di mana, tarifnya sekitar Rp450.000. Tapi jika harus membuka atau menghancurkan kloset lantaran septic tanknya bermasalah, maka dikenakan biaya Rp1,8 juta. Terakhir, jika masalahnya pada septic tank yang sudah penuh, bahkan sampai bocor keluar dari tangki, maka pastinya dibutuhkan jasa kuras hingga kosong. Dan ini adalah tarif yang paling mahal, yakni berkisar Rp2,8 juta. Ada yang unik dengan cara menawarkan jasa sedot WC di masyarakat kita. Iklan jasa sedot WC sering kita jumpai menempel pada tiang listrik di pinggir jalan. Dengan stiker yang dominan dengan huruf berwarna biru. Lantas, apa tujuannya mengiklankan jasa sedot WC di tiang listrik? Kalau di rumah kan sekarang dilarang, Ibu. Kalau nempel-nempel di rumah-rumah orang, di pagar orang, nggak boleh sekarang. Apalagi masuk di perumahan kan, kalau nempel-nempel itu nggak boleh, dilarang langsung sama security. Digitalisasi tampaknya sudah merambah jasa sedot WC. Mereka yang memiliki kemampuan bisa membuat website sendiri untuk meluaskan jangkauan iklan. Maria, warga Tanjung Duren, Jakarta Barat ini menemukan iklan sedot WC di internet. Sayang, lantai kamar mandinya terpaksa dilubangi demi mencari septic tank. Namun Maria tak keberatan dengan solusi ini karena ia juga merasa diuntungkan dengan adanya garansi 1 bulan dari pihak penyedia jasa. Dan tadi setelah pengerjaan kita tes, bagus sih hasilnya. Tukang sedot WC meski pekerjaannya kadang tak dianggap, namun jasanya sungguh luar biasa untuk masyarakat. Di balik kotornya pekerjaan mereka, ada keluarga yang harus diberi makan. Akhir pekan ini, saya Anov Prabowo bersilaturahmi ke kakak ipar saya Dude Herlino. Orang jauh ya. Jelang Ramadan, momen yang pas buat lepas kangen dan mengulik perjalanan jalur langit beliau. Kisah hijrahnya bukan sekedar perubahan, tapi sumber keberkahan yang dahsyat bagi diri. Masya Allah. Jadi semua sama lah. Wah, luar biasa. Sama-sama tunduk di hadapan Allah gitu ya Pak Aceng ya. Sabtu, Luar biasa. 22 Februari 2025, jam 5.15 pagi, hanya di